seperti ini, lalu bagaimana dengan keadaan kita pada hari ini? Baik, kita lanjutkan. Sini sebutkan inna hadzal ilma alladzi aqala Allahu iyyahu yahtaju ila zakatin. Kata Syekh di sini, sesungguhnya ilmu yang telah Allah berikan kepada kita ini butuh kepada zakat. Zakat ilmu maksudnya. Jadi ilmu agama ini, ilmu agama yang kita pelajari itu butuh kepada zakat. Wa zakatul mali rubu usyrihi. Adapun zakat harta itu 2,5%. Ya kena apa ini? Zakat harta itu berapa? 2,5%. Wa zakatul ilmi an ta'mala bihi wa an tu'allimahu. Adapun zakat ilmu, apa zakat ilmu? Yaitu engkau mengamalkannya, yang pertama. Yang kedua, engkau mengajarkannya. Kalau zakat harta 2,5%, maka ilmu agama ini yang kita pelajari juga ada zakatnya. Kata Syekh ini, zakat ilmu itu yang pertama engkau mengamalkan ilmu. Nah, itu zakat yang pertama. Yang kedua, engkau ajarkan ilmu tersebut. Ketika engkau berilmu, maka ajarkan kepada orang lain. Tahu kita tentang satu permasalahan, ya udah kasih tahu. Yang pertama, yang paling berhak kita kasih tahu itu adalah istri dan anak-anak kita. Ini yang paling utama. Atau orang tua kita yang mungkin belum tahu. Maka yang paling pertama yang harus kita kasih tahu adalah keluarga kita. Jangan kembali orang lain dikasih tahu, anak dan istri tidak dikasih tahu. Ini keliru. Mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kita kasih tahu, kalau kita berilmu, kita ajarkan kepada dia tentang ilmu tersebut. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kita mulai dari keluarga kita, baru nanti karib kerabat kita, baru nanti orang lain. Atau berbarengan, bagus. Keluarga kita ingatkan, teman kita ingatkan, tidak apa. Yang penting jangan sampai kita lupa dengan keluarga kita, karena itu tanggung jawab kita. Mengajarkan, memberikan pendidikan ilmu agama kepada istri dan anak itu tanggung jawab bapak. Kalau tidak, maka nanti pada hari kiamat, ya, maka kita akan dituntut. Kita akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya tentang orang yang kalian pimpin. Maka seorang bapak, dia pemimpin di mana? Skopnya mana dia? Skalanya keluarga. Seorang bapak, dia pemimpin di keluarga, maka dia akan nanti diminta pertanggungjawaban. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, mengancam seorang pemimpin yang curang. Curang kepada siapa? Curang kepada orang yang dia pimpin. Apa ancamannya? Allah haramkan bagi dia surga. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamut wa huwa ghashir an ra'iyyati illa harramallahu alaihi jannah. Kata Nabi SAW, ma min ra'in, tidaklah seseorang Allah jadikan dia pemimpin, yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yang dia memimpin orang yang dia pimpin. Allah jadikan dia memimpin orang yang dia pimpin. Thumma yamutu yawma yamut wa huwa ghashir an ra'iyyati. Kemudian dia meninggal. Di waktu dia meninggal itu, dia meninggal dalam keadaan curang terhadap orang yang dia pimpin.
Apa ancamannya? Kata Nabi SAW, illa haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan untuk dia surga. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, dia berdalil dengan hadis ini, seorang bapak itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Apakah seorang bapak itu dia memperhatikan pendidikan istri dan anak-anak? Pendidikan apa di sini? Agamanya, ilmu agamanya. Ma'rifatullah, mengenal Allah SWT, wa ma'rifatul nabiyhi, mengenal Nabi Muhammad, nabinya Rasulullah SAW, wa ma'rifatul dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Di pengetahuan ini yang akan dituntut nanti. Sudahkah seorang bapak memberikan pendidikan agama yang cukup untuk istri dan anak-anaknya, atau belum? Ini kita akan ditanya oleh Allah SWT. Ibarat. Jadi ya bapak, ibu, kalau pergi mengaji, jangan awak jangan pergi suka. Kebanyakan kan mau itu. Bapak mulai rajin mengaji, tapi kalau datang dari rumah semua, bapaknya lebih mengaji, anaknya pergi pacaran, dibiarkan pergi main-main keluar. Apa yang mau kita jawab nanti di hadapan Allah SWT? Kita menyelamatkan diri kita sendiri, tapi kita biarkan anak-anak kita. Kalau kita pergi ngaji, ajak keluarga kita, ajak anak-anak bujang-bujang, ajak anak-anak gadis. Mohon maaf, di beberapa tempat kita perhatikan, ya mungkin ini baru selesai dan anaknya mondok. Cuma kalau anaknya tidak mondok kemana? Kalau bisa, kalau kita pergi kajian, kita ajak anak-anak. Syukur kalau dia mondok, alhamdulillah, tidak apa-apa. Itu lebih bagus. Kalau dia tidak mondok, ajak. Agar besok ada jawaban kita di hadapan Allah SWT. Kita sudah mengajak, tapi ternyata tidak mau. Ajak. Tapi ini masalah kita tidak pernah ngajak anak kita. Lisan kita ini berat mengajak anak kita. Apalagi kalau dia sudah besar. Ya tidak apa. Itu sebabnya kita seperti itu. Kenapa tidak mau diajak? Kenapa Bapak tidak mau ngajak anak? Seakan ngajak anak bisa. Apalagi nyala kadang. Nah ini kan kalau seperti ini, berarti kita cuma menyelamatkan diri sendiri. Kita biarkan anak kita keluyuran misalnya, soalnya kayak malam minggu sekarang, malam ahad ini ya. Ini kan mudah-mudahan ya. Sangat sedikit di majelis ilmu itu pemuda yang ada. Sangat sedikit. Rata-rata yang duduk itu orang-orang yang umur lanjut, usianya sudah lanjut, sudah menginjak usia tua. Kapan manusia itu dikatakan menginjak usia tua? Kapan Bapak Ibu sekalian? Sampai 40. Kalau sudah lewat 40, itu dah menginjak masa tua. Jangan langsung tua. Imam Al-Qurtubi mengatakan, seseorang manusia itu memasuki fase tua itu ketika menginjak umur 40 ke atas. Kalau sudah masuk umur 40 ke atas, jangan masih tidak merasa muda. Ditambah pula nanti ciri-ciri seseorang itu sudah menginjak masa tua, usia senja itu sudah mulai bernampakan, sudah mulai muncul nampak. Di antara cirinya fisik menurun. Kalau mau melihat itu harus pakai alat bantu, kacamata misalnya. Kemudian di kepala sudah banyak hiasan. Apa maksudnya hiasan di sini? Uban, putih. Dan kita tidak boleh mencabut uban, karena uban itu nanti adalah cahaya nanti pada hari kiamat. Dan tidak boleh pula kita sendir dengan warna hitam. Dilarang menyimir rambut dengan warna hitam, karena orang yang menyimir rambut dengan warna hitam masih merasuk itu tidak apa.
itu. Maka ciri-ciri yang tadi itu merupakan alarm. Itu pengingat-ingat. Ketika kita berkaca, kita lihat rambut sudah putih, itu menandakan itu alarm kita melihat kita, oh saya sudah tua. Saya sudah tua, berarti jangan boleh nak itu. Kenapa? Kalau pemuda banyak angan, suka berangan-angan. Cuma permasalahannya zaman sekarang makin tua banyak makin menjadi-jadi, makin panjang angannya. Ini tidak berarti dicela dalam agama kita. Ini dicela dalam agama kita. Kembali kepada topik kita. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kalau kita pergi ngaji, ajak anak-anak dan keluarga kita. Ajak anak-anak dan keluarga kita, supaya ada jawaban nanti di hadapan Allah. Ya, supaya ada jawaban nanti di hadapan Allah, kita mengajak, memberikan pendidikan yang cukup untuk anak-anak dan istri. Pendidikan di sini pendidikan ilmu agama. Ilmu agama yang maksud di sini adalah ilmu itu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam. Itu dimaksud. Dan ini akan ditanya nanti di alam kubur. Salah satu pertanyaan malaikat, ya memang yang disebutkan itu yang paling banyak itu sebutkan 3 kan. Pertanyaan malaikat itu, man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa man alladhi ursila fika, wa ma dinuka. Siapa Rabbmu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu itu Nabi Muhammad SAW? Dan apa agamamu? Sebab dalam riwayat yang lain disebutkan wa ma ilmuka. Apa ilmu? Ilmu apa yang masuk di sini? Itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apa yang mau kita jawab? Kita tidak belajar di dunia. Ya? Apa mau kita jawab kalau seandainya kita tidak pernah belajar di dunia? Baik, kita lanjutkan. Wa zakatul ilmi an ta'mala bihi wa an tu'allimahu. Maka zakat ilmu yaitu engkau mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Ini zakat ilmu. Kama qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pernah mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Masya Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh sama orang radikal keras, ternyata di buku beliau itu beliau memulai i'lam rahimakallah. Apa artinya i'lam rahimakallah? Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Kalau kita melihat dari buku beliau saja, dari tulisan beliau saja, tidak mencerminkan beliau itu adalah orang yang radikal keras. Beliau bukan tipe orang yang keras, kasar, tidak. Bukti ini orang membaca didoakan sama dia, semoga Allah merahmatimu. Subhanallah. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu arba'i masail. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 4 permasalahan. Apa 4 permasalahan itu? Al-ula yang pertama ini dalam kitab apa ini? Usul Sunnah. Al-ula yang pertama al-ilmu, yang pertama ilmu. Masalah yang pertama ilmu. Wa tsaniyah al-amal bi beramal, itu mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, al-tsalitsah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu tadi. Wa rabi'ah as-sabru 'ala fihi, itu bersabar, memikul gangguan dalam mendakwahkannya tersebut. Subhanallah, ini 4 perkara. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Pertama, berilmu. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Ya belajar. Kalau kayak bapak, ibu ya duduk di majelis ilmu. Atau mungkin dengan membaca sendiri. Punya buku baca sendiri. Tapi kalau membaca sendiri terkadang kurang paham, maka yang lebih baik duduk di majelis ilmu.
Yang lebih baik gabung dua-duanya kalau bisa. Kemudian yang kedua mengamalkannya. Setelah kita berilmu, kita amalkan. Ini urutan-urutannya nih. Yang ketiga mendakwahkan ilmu. Jadi mendakwahkan ilmu ini tidak mesti harus duduk di depan ini. Masing-masing kita ketika kita mengilmui suatu masalah, sampaikan yang kita ketahui saja. Jadi seperti itu. Jangan menunggu harus jadi ustaz ilmu. Kalau kita berdakwah, mengajak orang, tidak harus menunggu jadi ustaz. Siapapun di antara kita bisa mengajak orang lain melalui lisan kita. Ada teman kita, kita kasih tahu. Kita ajak, kita beritahu, akhi ini tidak boleh melakukan ini bisa. Kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Kita kasih tahu, itu termasuk dakwah. Maka tidak harus menunggu harus duduk di depan ini lalu berbicara, berdakwah. Tidak seperti itu. Maka masing-masing kita bisa mengajak orang lain sesuai apa yang kita ketahui. Kemudian bersabar dalam mendakwahkannya. Dalam mendakwahkan kita bersabar. Dalam mendakwahkan ilmu, mengajak orang itu butuh kesabaran. Rasulullah SAW, kalau kita melihat bagaimana rintangan yang beliau alami dalam berdakwah sangat luar biasa. Tekanan demi tekanan itu beliau rasakan dalam berdakwah. Bahkan beliau terkadang diusir, bahkan beliau terkadang dilempar, bahkan beliau terkala sholat itu orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh kufar, kufar Quraisy, orang kufar di kalangan orang Quraisy itu ketika pernah Nabi lagi sujud itu mereka berkata, siapa di antara kalian yang mau mengambil isi perut unta letakkan di pundaknya Muhammad lagi sujud. Sampai seperti itu. Lagi sujud. Banyak contoh-contoh lain. Dalam berdakwah itu memang banyak rintangan, banyak gangguan, banyak tekanan. Baik itu tekanannya sifatnya lisan maupun tekanan yang sifatnya fisik. Kalau lisan apa contohnya? Dikatakan apa? Sesat. Kan seperti itu. Si fulan sesat, si ani sesat. Nabi bukan hanya sekedar sesat. Dikatakan tukang syair pun ada. Kenapa? Karena Nabi itu menyampaikan Al-Quran. Mereka kira Al-Quran itu adalah syair. Itu adalah kalamullah. Ini di antara hikmah. Kalau tidak salah Syekh Muhammad SAW mengatakan di antara hikmah kenapa Allah turunkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga termasuk mematahkan syair-syair kabilah-kabilah Arab. Karena orang-orang Arab itu masing-masing kabilah berbangga-bangga dengan syair-syair. Maka turun Al-Quran kalah itu semua. Sehingga mereka mengatakan itu syair, padahal itu bukan syair. Itu adalah kalamullah. Sehingga mereka mengatakan Nabi itu tukang syair. Bahkan mereka mengatakan tukang sihir. Mereka katakan Nabi itu syair, penyair. Mereka katakan Nabi itu gila. Mereka katakan Nabi itu idiot. Macam-macam. Kita yang zaman sekarang mungkin sampai dikatakan seperti itu. Paling tinggi paling parah dikatakan apa? Sesat, kan itu. Belum ada kita dikatakan idiot sama orang dalam mendakwakan sunnah ini. Tapi kalau sesat mungkin. Nabi lebih dari itu. Ya, Nabi lebih apa? Lebih dari itu. Sehingga mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya gara-gara tukang syair yang gila ini? Dikatakan Nabi orang gila. Subhanallah, ini tekanan yang sifatnya lisan. Kalau tekanan yang sifatnya fisik berat. Kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat di awal-awal di kota di Mekah itu. Di awal-awal Nabi mendakwahkan agama ini
Itu perjuangan para sahabat sangat luar biasa. Bukan hanya penyiksaan, bukan hanya sekedar lisan itu tekanannya, tapi fisik. Di awal-awal Islam, ketika Nabi baru mulai berdakwah di Mekah itu berat tantangan kaum muslimin ketika itu. Bilal bin Rabah, ini tidak asing di sini. Sahabat Bilal ini subhanallah, suara sendalnya Bilal aja terdengar sama Nabi di surga Allah SWT. Itu Bilal. Apa tuh Bilal ini yang dirasakan untuk mempertahankan agamanya? Subhanallah. Bilal ini ketika mempertahankan agamanya, dia disiksa sama majikannya, dipukul, dibebek, dijemur di bawah terik matahari siang hari, ya, dijemur di Mekah. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, ke Mekah dan Madinah bisa membedakan bagaimana panasnya cuaca ketika musim panas dibandingkan dengan musim panas di negara kita. Beda enggak Bapak Ibu? Katanya jauh lebih panas di sini. Bilal itu dijemur di bawah terik matahari, dan dadanya itu ditindih dengan batu. Yang keluar dari lisan dia, ahad, ahad. Bahkan ada juga siksaan yang dirasakan oleh Bilal, leher diikat. Kemudian disuruh anak-anak kecil itu menarik tali itu keliling pegunungan kota Mekah. Ya kayak apa namanya? Kayak petang pisang itu ya, dia pun ditarik keliling-keliling. Tapi Bilal tetap bersekukuh. Dia tidak mau pindah. Sampai akhirnya Bilal ini dibeli oleh siapa? Siapa yang membeli beliau, yang membebaskan beliau? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sampai dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dibeli dengan harga yang mahal, dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ditantang sama majikannya. Sanggup kamu beli wahai Abu Bakar? Sanggup. Saya akan jual dengan harga yang mahal, sekalipun mahal saya beli, kata Abu Bakar. Dibeli betul. Dengan uangnya sendiri. Baru merdeka Bilal. Belum lagi sahabat Ammar bin Yasir. Kita kalau membaca sejarah itu Bapak Ibu sekalian, timbul semangat kita. Oh ternyata dulu Rasulullah dan para sahabatnya lebih berat perjuangan daripada kita sama-sama. Ammar bin Yasir satu keluarga. Ammar dan bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah itu disiksa. Penyiksaannya hampir mirip-mirip dengan Bilal. Dijemur, dipukul. Bahkan ibunya itu Sumayyah itu mati, ditusuk di perutnya sampai meninggal dunia. Sehingga sejarah mengatakan Sumayyah itu adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Sumayyah, dia adalah wanita yang pertama mati syahid dalam Islam. Itu Sumayyah, dia mempertahankan agama. Subhanallah. Ketika keluarga Ammar bin Yasir ini lagi disiksa, Rasulullah lihat Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu lewat ketika itu. Nabi hanya bisa mengatakan menghibur. Apa kata Nabi SAW? Isbir ya ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Hanya menghibur saja bisa. Nabi mengatakan bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan tempat kembalimu adalah surga. Subhanallah. Ketika itu kaum muslimin masih lemah, belum masih minoritas, sangat-sangat sedikit, sehingga tidak bisa melakukan perlawanan. Yang ada apa? Bersabar. Sabar inilah yang sulit. Jadi sabar itu kata para ulama, bukan sabar hanya dalam masalah takdir
takdir saja. Sabar itu kata ulama 3. Bersabar dalam melakukan ketaatan, bersabar dari menahan diri melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, bersabar terhadap takdir Allah SWT. Jadi dalam melakukan ketaatan butuh sabar, butuh sabar. Dalam beribadah butuh sabar. Kalau tidak sabar, bubar jalan. Kalau tidak sabar, kita akan banyak meninggalkan amalan-amalan ibadah kita. Maka dalam beribadah kita butuh sabar. Termasuk ibadah menuntut ilmu butuh sabar. Kita duduk untuk ilmu ini butuh sabar. Duduk 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam butuh sabar. Kalau tidak sabar, itu salah. Kan seperti itu. Butuh sabar. Jangan kita kira menuntut ilmu ini tidak butuh sabar. Butuh sabar. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di dalam mendakwahkan, mengajak orang untuk mendakwahkan ilmu, dalam berdakwah, maka itu butuh kesabaran. Baik. Kita ambil satu lagi. Cukup begini. Kita ambil satu lagi ya. Perusak yang ke-8 ya. Al-ya'su wa ihtiqarul, putus asa dan berjiwa kerdil. Ini penghalang. Putus asa dan berjiwa kerdil, atau meremehkan diri sendiri, atau tidak percaya diri. Ketika seseorang sudah putus asa atau tidak percaya diri, maka ini adalah salah satu penyebab seseorang itu malas belajar, malas menuntut ilmu. Kenapa? Dia merasa saya ini kemampuannya kan lemah, untuk apa saya belajar? Mendingan saya santai-santai aja, atau saya kerja-kerja aja, tidak usah belajar lagi. Ini adalah salah satu penyebab yang menjadikan seseorang tidak percaya diri. Ketika dia berjiwa kerdil, tidak percaya diri, ragu terhadap diri sendiri, maka semangat belajar akan turun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada sebuah analogi. Sebenarnya kita tuh tidak ada yang bodoh. Sebenarnya kita tidak ada yang bodoh Bapak Ibu sekalian, kecuali kita idiot. Itu baru bodoh. Kalau kita berhitung 2 tambah 2 masih hampir, 3 kali 3 masih bisa menjadi 9, itu kita sebenarnya tidak bodoh. Tapi kalau saya 2 tambah 2 jawabnya 6, 1 tambah 1 jawabnya 1, 2, itu bodoh. Ada sebuah, ini kisah nyata. Ada seorang ibu, dia ini anaknya di sekolah tuh sering diusilin sama temannya. Akhirnya ibu ini mengambil inisiatif untuk memindahkan anaknya ke sekolah SDLB. Dengan alasan kalau di SDLB kan ada yang muslim, kan itu alasan. Kalau di SD yang biasa itu kan banyak yang usil. Akhirnya anaknya didaftarkan. Salah satu syarat yang berlaku di SDLB itu pertanyaan berhitung. Kalau dia berhitung, ketika ditanya 1 tambah 1 masih 2, 2 tambah 2 masih 4, maka dia tidak layak masuk SDLB. Ternyata anak ini, dia namanya anak ibu, dia tidak bodoh. Tes. Ditanya sama gurunya, 2 tambah 2 berapa? 4. Kemudian 3 tambah 3 berapa? 6. Apa jawaban guru yang tes tadi? Kamu tidak lulus. Apa kata ibu anak tadi? Loh, kenapa anak saya tidak lulus? Anak ibu tidak bodoh, tidak bisa
masuk sini. Kalau anak ibu bodoh, seharusnya 2 tambah 2 jawabnya 5. Atau 2 tambah 2 jawabnya 6. Tapi anak ibu ditanya 2 tambah 2 4 kata dia. Tidak bisa. Tidak memenuhi standar. Ngomel-ngomel ibu ini. Saya tidak bisa, Bu. Anak ibu bukan anak bodoh. Makanya kita katakan, kita tidak yang bodoh sebenarnya. Terus apa yang membedakan kita antara satu sama yang lain? Kok yang ini kok pintar, yang ini kok kurang, kok ini kok cepat menangkap, ini kok lambat? Itu hanya wajah. Itu hanya wajah. Ada sebuah analogi. Ada 2 orang, si A sama si B. Si A bawa motor NMAX. NMAX itu berapa cc? 150 Pak. Kalau 150 atau 160. Si B bawa motor Kap 70. Kap 70 itu berapa kecepatannya Bapak Ibu? Maksimal 60. Paling maksimal 60 itu paling kencang. Namun 70 tapi itu paling 60. Rute kemana? Rute ke Padang. Dari Painan ke Padang misalnya. Atau dari Air Haji ke Painan. Sama-sama bawa motor. Si A bawa motor NMAX, si B bawa motor 70. Si A, saya santai aja lah bawa dulu. Wah, lari 40 aja santai. Si B, saya bawa kecepatan 60 biar cepat sampai di Painan. Sama-sama jalan. Atau mungkin jalan dua si A. Tengah jalan, dipotong salib. Kencang ya, kira-kira Pak Bu, nama yang lebih dulu sampai. Si A yang pakai motor NMAX dengan memakai kecepatan 40, dengan si B pakai motor Kap 70 tapi 60 km per jam. Mana yang lebih dulu sampai? Si A atau si B? Hah? Sampai 70 kecepatan kan? Secara logika udah jelas pasti si B tadi walaupun pakai Kap 70. Tapi nyo 60 ini kecepatannya. Si A tetapnya 40 sampai ke Painan, 40 sampai Painan. Itulah ibaratnya kemampuan kita. Si A itu ada cerdas. Si B itu mungkin biasa-biasa saja. Tapi kenapa si B ini bisa unggul? Karena dia mengerahkan seluruh kemampuan dia. Kenapa si A ini tinggal sama si B padahal dia cerdas? Karena dia malas. Besok sajalah. Besok ajalah menghafal anak besok. Si B, aku akan mulai dari ini. Mulai menghafal dari ini. Akhirnya si B lapa, si A. Maka sebenarnya tiang itu Pak Bu tergantung orang yang punya badan. Kita tuh tidak ada sebenarnya yang bodoh, tidak ada. Yang ada lemah mungkin ada, lemah dalam menghafal, lemah dalam memahami. Dan itu tergantung dia. Dia maksimalkan kemampuannya atau tidak. Itu secerdas apapun kita, kalau kita tidak memaksimalkan kemampuan kita, jangan pernah berharap kita akan bisa berilmu. Tidak akan pernah. Ini yang kita katakan tadi, ilmu itu tidak bisa diraih dengan bersantai. Kalau kita bersemangat, insya Allah Allah akan bantu. Lambat laun akan mudah. Menghafal itu awal-awal sulit. Tapi kalau sudah lambat laun dia akan tajam. Tapi kalau tidak pernah diasah, dia akan tumpul terus. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian tidak ada di antara kita itu yang bodoh dan yang ada itu ya kurang sedikit.
si A kurang kemampuan seketik dari si B, itu aja. Yang benar-benar bodoh tadi itu tadi. Kalau minum. Tapi kalau masih normal, sebenarnya tergantung dia dalam memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Kalau cepat lupa, sering-sering lihat buku. Kalau salah ada Imam Bukhari pernah ditanya, apa obat cepat lupa? Apa jawaban Imam Bukhari ketika itu? Kathratun nadhri. Ya masalah Imam Bukhari pernah beliau ditanya, apa obat cepat lupa? Baru lupa. Maka beliau mengatakan, banyak mencari buku. Aco mencari buku. Lupa cari dia. Lupa dia cari dia. Lupa lihat terus. Kata Imam Bukhari, kenapa? Lambat laun dia tuh terngiang-ngiang di pikiran kita. Bentuk-bentuk nulisannya terngiang-ngiang. Itu obat kalau kita cepat lupa. Seperti kita katakan tadi, orang penghafal Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran, kenapa dia itu tidak lupa-lupa? Karena sering lihat. Nanti lupa dia di murojaah lagi sama dia, dibaca lagi, dilihat lagi, seperti itu. Akhirnya apa? Kuat. Jadi apa? Seperti itu. Baik. Sampai jumpa. Cukup. Kita 10 menit lagi. Kata Syekh di sini, ya talibal ilmi, ada 10 menit. Wahai penuntut ilmu, kata Syekh, ana wa anta wa Syekhul Islam wal Bukhari wa Ibnu Hajar wal ulama nashtariku fi qaulillahi ta'ala. Kata pengarang kitab di sini, wahai penuntut ilmu, saya, ini Syekh Sarhan ya, saya dan engkau dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Hajar dan para ulama yang lainnya sebenarnya sama kedudukannya, ikut nimbrung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya sama, termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78. Silakan nanti lihat di rumah ya, An-Nahl ayat 78. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita termasuk dalam ayat ini semuanya. Sampai para ulama yang berilmu sekalipun sama. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita ini dalam keadaan lahir semua sama. Apakah ada di antara kita baru lahir langsung berfatwa? Owa, jadi ditanya langsung berfatwa. Ada seperti itu? Tidak ada. Apakah ada di antara kita baru lahir langsung bisa baca Al-Quran? Langsung hafal Al-Quran 30 juz seperti itu? Tidak ada. Semua kita sama. Dulu para ulama ketika lahir juga sama dengan kita. Bagaimana kita lahir? Sebagaimana kita lahir. Tidak tahu apa-apa, belum berilmu, bahkan melalui tahapan-tahapan dari perkembangan fisik dia itu, ya, tidak tahu apa-apa, mata aja masih tertutup, cuma bisa menangis. Tidak ada juga di antara kita baru lahir langsung lari. Apakah ada demikian? Dia baru lahir langsung lari-lari? Tidak ada. Begitu juga para ulama. Semua mereka itu ketika lahir sama, tidak berilmu juga seperti itu. Artinya apa? Semua kita sebenarnya adalah sama. Cuma yang membedakan palingan itu tingkat kemampuan dan kesungguh-sungguhan. Ini Bapak Ibu. Yang membedakan itu adalah
kesungguh-sungguhan kita dalam belajar. Sungguh-sungguh atau tidak? Orang yang sungguh-sungguh dalam belajar itu salah satu di antaranya tidak pernah absen di majelis ilmu. Itu yang sungguh-sungguh. Tidak pernah absen dia. Itu yang sungguh-sungguh. Tapi kalau ini hadir, atau sebulan bisa 3 bulannya baru hadir dulu, itu tidak sungguh-sungguh sama. Jadi yang membedakan itu kesungguhan kita. Masing-masing orang tingkat kesungguhannya itu berbeda-beda. Ada orang yang tingkat kesungguhannya itu ya di atas rata-rata, dia semangatnya lebih. Ada orang yang tingkat kesungguhannya sangat lemah. Kalau yang lemah ini sudah dipastikan ilmu sulit dia dapat. Maka dikatakan selemah-lemahnya kemampuan kita, tapi kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan membantu kita, Allah akan memudahkan kita. Tapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka jangan berharap kita akan bisa meraih ilmu dengan sempurna. Baik, kita coba sampai di sini dulu ya. Yang ke-8 ini, yaitu putus asa dan berjiwa kerdil atau tidak percaya diri, meremehkan diri sendiri. Ini masih panjang pembahasannya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih tinggal satu lagi ya, pembahasan tentang penghalang ya. Perkara-perkara yang menghalang kita dari memperoleh ilmu. Yang poin yang ke-8 ini insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pembahasan yang lebih panjang dan mendalam. Kita sebutkan baru 4-5-nya saja ya. Dia lumayan panjang di sini dan sangat menarik dan sangat bagus dan sangat memotivasi kita di dalam belajar dan menuntut ilmu. Allah Taala yang sahab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada benar yang dari Allah dan Rasulnya, tidak ada salah datang dari diri kami pribadi dari syaitan. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Kami harap ada pertanyaan. Insyaallah paham semua. Ada pertanyaan? Pas. Baik. Kalau saya tidak ada pertanyaan, kita hanya paham. Kalau kami majar di pondok itu, kami tanya santri, fahim tuh, fahimna Ustaz. Ditanya apa yang tuh pahami, kami tidak tahu Ustaz. Sebagian mereka capek menjawab, tapi ditanya bingung loh. Yaitu apa namanya humor santri seperti. Jadi mereka itu bersemangat menjawab, tapi ternyata mereka juga sebagian tidak paham. Wajar, masalah masih lapin. Tapi yang di sini insyaallah tidak. Insyaallah di sini paham semua insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.